much do you miss her? Do you still remember her kindness and her beauty? Her warmth is like a mother for those who have been there. And she's been waiting for you for a long, long, long time. To bring back memories from adventurous souls. Well, there's always a magnificent story about her. Merbabu, the most memorable mountain in Central Java and the heart of Java Island. Halo Sobat Merbabu, di pendakian kali ini kami mendapatkan kesempatan bersama Taman Nasional Gunung Merbabu untuk melakukan pengecekan jalur Selo. Karena terdapat beberapa perubahan jalur dan aturan yang harus kalian taati nantinya ketika buka. Oke, let's enjoy the video. Kumus gak ya aku? Banjir bandang itu dari atas sampai tanah itu bisa tergerus sedalam ini. Jalur alternatif yaitu sebelah kiri yang lebih landai dan tidak curam. Ada rasanya. Ini banyak getahnya. Pendakian pertama di tahun ini. Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan nggak daki. Oke, jadi ini jalur kita lewat jalur baru ya teman-teman. Jadi di sana itu di bawah itu sebenarnya ada jalur. Salah satu peraturan yang harus ditaati ketika mendaki Gunung Merbabu yang paling utama adalah booking online ya. Dan booking online itu bisa via web dan juga via aplikasi ya Mas Radit. Kalau ini kita simulasinya sementara via web ya. Via web itu. Jadi biar teman-teman bisa tahu nanti kebutuhannya apa aja untuk mengisi datanya. Setelah melakukan pendaftaran online, kalian akan mendapatkan kode booking untuk registrasi ulang. Selamat pagi, masih kembali lagi bersama The Slacker Hiker. Dan ini sekarang kita lagi ada di gunung dan terutama jalur yang paling dikangenin sama masyarakat Indonesia. Pokoknya se-Indonesia Raya bener-bener kangen sama jalur ini, khususnya di Taman Nasional Gunung Merbabu. Lebih tepatnya seperti yang tertulis adalah jalur pendakian Selo. Nah, di sini kita berkesempatan untuk mendaki bareng Taman Nasional Gunung Merbabu dan melakukan pengecekan jalur serta simulasi pendakian. Kayak untuk mengetahui bagaimana sih prosedur ketika mendaki Taman Nasional Gunung Merbabu ini ketika buka nanti. Pakai sensor. Tapi ininya cuci tangan biasa. Apa nih? Sabun asli? Apa sabun rinso? Nyebut merek. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Selamat datang di Taman Nasional Gunung Merbabu. Apakah Mbak dan teman-temannya udah registrasi online? Tentu saja sudah. Oke. Kalau sudah registrasi online, Keril harap ditinggal di sini dulu. Iya. Teman-teman menunggu di luar, kita registrasi ulang dulu di dalam. Oke. Siap. Secara simulasi kita datang, naruh tas. Dan aku datang sendiri, teman-temanku udah datang duluan, guys. Ya, kita kebut kita. Aduh, mana bang? Parah putih. Lanjut. Jangan lupa untuk menyerahkan hasil Genos atau rapid antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Oke Mbak, bisa diberikan kode bookingnya? Kode bookingnya ya 3619. 3619.
Oke, dengan nama Uki ya, dari Yogyakarta, Organis Selektor Hiker, tanggal naik 29 Mei, jalur naiknya Selo, jumlah anggotanya 5. Setelah menyelesaikan pendaftaran registrasi ulang ini, kita akan menuju untuk checklist. Mbak dan teman-teman tolong mengisi formulir jenis dan jumlah barang sebagai nanti akan dicek, juga dipersiapkan keril akan dibongkar untuk kita cocokkan dengan potensi sampah yang terdapat di sini. Biar kita terapkan sistem in-out garbage, jadi kita mengusahakan untuk zero waste seperti itu. Oh iya. Jadi di Selo itu sudah diterapkan in-out garbage untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk di Taman Nasional Gunung Merbabu. Walaupun itu cuman sepuntung rokok aja, satu puntung rokok itu kan tetap kita hitung, dan ketika nanti tidak lengkap itu akan dikenakan sanksi seperti itu. Jadi pendaki sama kita udah sama-sama setuju, udah sama-sama tahu untuk menerapkan sistem in-out garbage ini dan melakukan dan dilakukan pengecekan. Berarti semua benar-benar dihitung satu persatu gitu kan? Dihitung satu persatu. Tapi di sini disediakan trash bag juga nggak? Kita sediakan trash bag untuk naiknya. Oke. Jadi kalau misalnya untuk checklistnya sendiri masih sama ya kayak di jalur-jalur lain, maksudnya ada perlengkapan kelompok, pribadi, perbekalan, obat-obatan, semua ditulis detail. Dilarang membawa tisu basah, speaker musik box, narkotika, miras, dan sajam yang lebih dari 15 cm serta senjata api. Oh, ini ada peraturan yang ini. Bagi yang membawa tisu basah akan dikenakan denda berupa trash bag 100 pak per orang. Mantap. Dan disita. Dan seperti biasa, walaupun macaknya aku yang muncul depan kamera, ini tetap Mas Adep yang harus ngisi karena dia yang mau ribet. Isi. Yoga itu sukanya gitu loh. Isi terkait logistik. Semuanya harus mengikuti aturan-aturan yang ada di Taman Nasional Gunung Merbabu. Jadi mohon maaf ini mempertunda perjalanannya. Semuanya harus di-checklist, harus dibongkar, dihitung semuanya. Iya. Resletingnya dibuka semua. Oh iya. Nah, Besok loro. Ini sudah diisi? Sampun, Mbak. Nah, sudah lengkap semua, tidak boleh pakai sandal jepit. Sebelum melanjutkan perjalanan nanti untuk mengambil tiket ke atas, mengambil gelang. Jalur Selo ini tidak ada sumber air sudah penuh semua. Sudah lengkap semua. Cukup. Mungkin di sini tidak bisa menerima apabila rombongan kalian mendapat kesulitan, terus hanya nitip pesan ke pendaki yang lain supaya minta pertolongan, ini tidak bisa di sini. Jadi harus sebagian rombongan turun melapor. Makanya di sini ada aturan pendaki minimal 3 orang. Kenapa? Mungkin yang satu kena suatu masalah, yang satu menemani, yang satu untuk lapor turun. Seperti itu ya. Pertolongan kami harus menggunakan dari anggota yang aslinya. Camp area tidak boleh masuk ke dalam hutannya supaya sabana dan pohon-pohon edelweiss maupun cantigi bisa terlindungi di sana. Kalau di musim penghujan, ini camp area di pos 3 ini dilarang karena di situ terjadi banjir. Selamat jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan dari berangkat sampai pulangnya. Amin. Saya sampaikan guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, Mbak Jupri lagi. Ya. Udah bawa kertas briefing checklistnya? Sudah. Nah, ketua rombongannya Mbak Uki ya. Sudah. Jadi akan diberikan gelang. Ini namanya gelang RFID, Radio Frequency Identification. Di sini kan ada alat nih, scanner. Jadi ketika nanti Mbak Uki lewat di Sabana 1, otomatis nanti di sini akan terima data. Jadi di dalam gelang ini ada chipnya. Ya tadi namanya chip RFID, itu berisi manifest data kalian. Setelah nanti nyampe Sabana 1, gelang ini akan otomatis scan. Ketika nanti Mbak Uki di Sabana 1 nyampe jam 4 sore katakanlah, itu nanti akan otomatis terrecord di sini. Dan nanti ketika Mbak Uki besok meninggalkan Sabana 1 akan lewat di scanner ini lagi, itu juga akan
terikat lagi, oh Mbak Oki ternyata meninggalkan Sabana 1 itu pada pukul 8 pagi katakanlah. Ini tujuannya untuk apa? Ketika terjadi suatu musibah, nanti itu akan memudahkan tim SAR untuk memperkecil jangkauan wilayah pencarian. Ketika hilang di atas Sabana 1, oh ternyata ini belum turun nih dari Sabana 1, kita akan melakukan pencarian itu fokus di Sabana 1 ke atas. Seperti itu, kita berharap mudah-mudahan nggak ada musibah apa-apa ya Mbak ya. Amin. Nah, kita akan berikan gelang ini hanya untuk ketua rombongan. Tugas dan tanggung jawabnya ketua rombongan adalah memantau dan memastikan anggotanya masih dalam satu tim. Jadi jangan sampai saling meninggalkan. Betul. Ya, karena ditinggalkan itu nggak enak ya Mbak ya. Nah, iya. Tapi meninggalkan tuh enak loh. Nah, untuk registrasi tiketnya bisa di loket sebelah. Oke. Bersama Mbah Jupri kembali. Iya. Bisa dibantu? Ini udah. Oh, udah oke. Pemakaiannya salah Mbak. Salah toh. Oke. Ya. Tutorial dari Nah, jadi lebih gampangnya makainya secara terbalik dulu. Kita masukkan di sini. Oh, iya. Kita masukkan, selesai tinggal kita balik. Nah, ini udah langsung tutorial cara pakainya lo ya. Dibalik dulu, dimasukin kayak pakai jam, baru diginiin. Nih, Power Ranger. Terima kasih Mas Rudi. Iya, sama-sama Mbak. Biaya tiket per orang untuk weekdays itu 5.000 per hari, kemudian weekend dan tanggal merah 7.500 per hari. Lalu tiket aktivitas 5.000 dan asuransi 2.000. Sama KTP Mbak. KTP diambil besok setelah di checklist barang sampah bawaan dari atas. Apabila sampahnya besok kurang, ini tidak boleh diambil. Gitu ya. Yang kedua mungkin gelang jangan sampai hilang. Apabila hilang ini ada catatan di situ, mungkin diganti 50.000. Oh iya Mbak, sebagai tambahan di situ Oh, iya. ada frekuensi radio SAR. Jadi ketika ada rombongan yang bawa HT bisa disambungkan 149 180. Jika nanti terjadi apa-apa kita bisa langsung kontak. Jadi khusus untuk para pendaki yang merokok, untuk mencegah buang puntung rokok sembarangan, ini juga nanti disiapin fasilitas seperti ini ya, botol. Jadi setiap puntung rokok kalian itu dibuang di sini. Nih. Sarden guys. Oke teman-teman, jadi di area loket ini ternyata ada papan kreasi ya. Mungkin karena kita juga udah lama banget ya nggak kesini, kayaknya terakhir 2017. Dan kita baru tahu ternyata ada papan kreasi yang difasilitasi agar tidak vandalisme ketika di Gunung Merbabu. Jadi kalau mau coret-coret silahkan, tapi hanya di sini. Dan nempel stiker ya, jangan sampai kalian juga nempel stiker di plang yang ada di jalur gitu. Jadi cukup di sini. Tapi kita udah nggak punya stiker. Udah nggak punya stiker. Oke, apa 2018 sih rata-rata ternyata. Mau ngapain Mas ini? Mau main. Cari kayu nih, orang cari kayu ini. Ini ngarit jenenge ngarit resmi. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dipersilakan. Yo, monggo Mas Gaid depan. Slacker Riker. Ayo. Slacker Riker. Selamat datang di pendakian Gunung Merbabu Piasela. Pendakian perdana Gunung Merbabu Piasela. Besok dia yang bakal buka tutup gerbang ini loh ya. 24 jam. Tutup lagi Mas. Nah, jadi ketika perjalanan turun dari jalur selo ini, kita harus berhenti di pos pengecekan sampah. Nah, yang ini ada dua ya untuk tempatnya. Jadi untuk sampah itu sebisa mungkin dipisah ketika kalian packing. Yang pertama di sini itu untuk botol plastik. Kemudian yang sebelah sana, yang kanan untuk sampah organik. Untuk sampah organiknya sendiri khususnya itu akan diolah menjadi kompos. Kemudian untuk botol plastik ini dan sampah lainnya akan dipilah
Bagi yang masih bisa di reuse maka akan digunakan kembali. Kemudian yang tidak bisa di reuse akan dibakar di tungku gitu. Ada yogi tapi Jaga tungkunya itu. jaga tungkunya. Rekrutan baru. Iya, udah disiapin tadi yang bukain gerbang udah ada, sekarang udah ada ya. Petugas pembakaran kita. Tugas pembakaran. Benono kok kelihatan. Oke. Jadi ini ada satu instalasi yang baru ya Mas Radit. Iya benar. Mungkin bisa dijelaskan? Nah ini salah satu sarana prasarana yang disediakan oleh Balai Taman Nasional Gunung Merbabu. Jadi ini adalah PAL HM, di mana PAL HM ini akan ada di sepanjang jalur mulai dari tadi kantor resort sampai ke puncak. Di sini tertera HM01. Yang dimaksud dengan HM01 adalah mewakili dari 100 meter per PAL. Oke. Jadi dari kantor resort hingga sampai ke sini kita udah berjalan sampai 100 meter. Itu tandanya kita di HM01. Nanti di selanjutnya setelah kita berjalan 100 meter lagi kita akan ketemu dengan PAL HM02. Berarti kita dari kantor resort kita sudah berjalan 200 meter. Seperti itu hingga berkelanjutan. Dan sebagai salah satu fungsinya ini dilengkapi dengan scout light ya. Jadi ketika malam juga akan memantulkan sinar. Jadi pendaki-pendaki yang ada di Gunung Taman Nasional Gunung Merbabu nggak perlu khawatir tersesat selama masih dalam area PAL HM. Ini akan jadi pemandu juga sebagai penunjuk jalan agar memudahkan kalian untuk mengetahui trek. Jadi nggak ada dislokasi. Buat prediksi juga ya. Iya. Kadang kan kita nggak ngerti kan, cuman taunya oh jalan udah 1 jam, 2 jam, tapi udah nggak tahu sejauh mana kalau nggak pakai GPS ya kan. Nah, iya. Ini fungsinya HM itu ya sebagai petunjuk perjalanan. Begitu Mbak Uki, udah paham belum Mbak Uki? Oh ya tentu saja sudah paham Pak Guru. Pasti. Oke, lanjut. Lanjut. Enak ya munggah ranggo beban. Ya engko gentenan, engko sapa sing kabutan gentenan wis. Nek Wafik ora. Maklum carrier belum disetting. Nih. Ki. Iya, Sarah. Iya ya tak pikir ini nyambung ya. Oh, ini kurang maju posisinya. Bener kan? Bener aku tadi pertama tau tak maju. Itu nanti masuk ke wae. Soalnya tadi awalnya kayak gini. Paling ngono. Makanya tadi sebenarnya pengen tak coba sih. Dimaju ke polo enggak? Belum tak setting, cuman ininya tok yang ini belum tak maju-majuin tadi kan nggak sempet. Oke kita coba sekali lagi. Nah, kari sengke. Lebih enak aku yakin. Wah, Halo. ini. Wah, Oke, lanjut. ternyata yogi ada gunanya teman-teman. Oh, akhirnya kita menemukan fungsi yogi. Teknisi perintilan. Yuk, habis. Sudah selesai drama tasnya tadi. Soalnya dari sini kerasa kayak ketarik banget. Untung ada yogi. Hah? Enak ini. Padahal ini beban tasnya lebih berat. Ini kan 2 kilo. Sekitar 2 kilo. Wah, ini udah enak banget pembagian sistem loadnya. Sangat terasa. Jadi gimana Ki? Apa tuh? Jalurnya setelah kelihatannya ini lama banget nggak Iya. dilewati? Kalau menurut aku jalurnya sebenarnya sama, cuman memang cenderung lebih berlumut, lebih lembab, masih banyak dedaunan. Kalau dulu kan gundul gitu kan, ini malah besok kita turunnya lebih PR karena licin, lebih berlumut karena sudah lama tidak dilalui. Paling hanya dilalui untuk pengecekan jalur gitu, sama pemasangan HM. Mas, ini kok nggak ada nomornya, kenapa ya? Oh, yang ini
Namanya pal bantu. Oke. Jadi pal bantu itu diletakkan di tiap persimpangan, Mbak. Ah, Ketika pendaki lewat ada persimpangan bingung nih, oh aku harus ngambil jalan yang mana. Dan di sini memang nggak dikasih nomor karena ini namanya pal bantu, fungsinya itu. Jadi mengarahkan pendaki untuk tetap pada trek oke. yang benar. Kira-kira kenapa kok lebih memilih pal bantu ini dibandingkan kayak biasanya kan belok kiri ada panah gitu loh. Nah, kalau tanda panah dan tanda itu biasanya kan digantung di pohon. Oke. Itu tidak ramah lingkungan. Ketika nanti pohon itu tumbuh besar pasti akan membekas jerat. Walaupun itu nggak dipaku ya. Kalau kita kasih rafia atau kawat, pohon itu akan cacat. Iya. Nah, terus kenapa nggak dipasang pelang yang ditanam di tanah? Itu kebanyakan nanti jadi bahan vandalis. Nah, teman-teman pendaki semua, tolong bantu kami merawat merbabu ini juga, merawat alam kita dengan tidak menempelkan stiker-stiker vandalisme. Di sini ada spotlight, itu fungsinya untuk ketika malam kena lampu headlamp atau senter, itu akan menyala. Jadi mereka akan tahu posisinya. Himbauan kami untuk tidak menempel stiker-stiker komunitas kalian. Terutama ini dikosongin itu ada tujuannya, ini jangan ditempelin stiker itu. Udah jelas tulisannya barang milik negara, bukan milik bersama. Ini jalurnya mana ya? Sini apa sini ya? Katakan pada Adip. Adip. Wah, penunjuk jalannya si Bu Dewi loh. Sini ini loh. Oh, Ada pal bantunya ini. ternyata ada pal bantunya di sini. Jika ada dua belokan, kalau ini ada pal bantu berarti arahnya sana. Tanaman ini namanya cakar ayam. Nah, kalau kepercayaan masyarakat lokal banyak manfaatnya. Bisa kita rebus. Rebusannya itu kita minum itu sebagai obat. Wah, obat apa tuh? Obat Anti miskin. Orangnya. obat liver, gula. Oh gitu. Rasanya apa? Pahit. Rasa rebusannya itu sepet gitu loh. Bawa direbus. Idemu ngono. Sing arep jajal sapa kowe? Ini kalau mentah begini rasanya itu getir-getir tapi ada asamnya. Cobain aja. Ya, aku metik karena disuruh nyobain. Dikit aja. Ini jebakan Batman. Enggak ada rasa pahit. Ini rano rasanya salah ya. Batang yang ada ininya. Maaf ya. Cek tau. Iki kok Pak Uyo wae iki engko jebol nang kene ya ta. Dicokot ra. Cakep. Mbak Uki menafsirkan rasanya gimana? Coklat manis. Rasanya kayak daun. Kayak daun. Enggak kayak ini, kayak Crunchy. kayak selada. Kalau selada kan agak pahit. Oh iya bener, ada aftertaste-nya pahit ya. Siapa tahu tanaman survival. Emang bisa. Apa. Free download GPX. Sudah di Facebook. Oke, jadi ini kita sampai di pos bayangan. Katanya sih namanya Watu Celeng, tapi nggak tahu watunya yang mana. Celengnya yang mana? Aku nggak bilang yang itu loh, bukan yang itu. Aku nggak bilang yang itu. Jadi Cuma watunya itu emang ada watu. emang ada watu, Nggak tahu. nggak tahu celengnya yang mana kan. Nah di sini biasanya dijadikan tempat peristirahatan sebelum pos 1 karena pos 1 itu berada di HM 18 ya Mas Radit ya. Di sini HM 13. HM 13. 5M lagi. Oke. Jadi 500 meter Siap. dan nanjak. Oh gitu. Jadi memang disarankan lebih baik istirahat dulu ya. Ambil nafas lah. Ambil nafas. Dan istirahat lama-lama. Nunggu Mas Adip. Oh, Katanya loro, panas. oh ya wis.
Mas sambel kok jadi ini. Wong-wong desa iki ndelok lumute gumon saking suwene ramrene. Oke. Desa meneh iki apa kene? Ini daun apa ini? Aku tuh nggak pernah lihat ini loh. Oh, seledri. Kayak seledri, aku kira ini seledri. Daun muda. Wes. Sampeyan ngerti meneh sing kuandel-andelane ning Blok Solo. Wah, ini kok bentuknya kayak tangga-tangga gitu. Dipaculnya baru-baru aja ini. Wis suwe, Mbak. Oh, wes suwe. Lah kok isih apik? Isi waktu dicanggul itu kan Heeh. tanahnya masih empuk. Terus karena nggak pernah dilewati dia mengeras. Kalau benah jalur itu ditutup kurun waktu seminggu itu sama aja. Ora kacek ya. Enggak kacek. Membicarakan benah jalur seperti ini, kalau dicanggul seminggu terus seminggu dibuka, ya pasti bakalan jadi rusak. Contohnya kayak itu. Nah ini kan dhisik jalur iki nek Mbak Uki lewatin Malah yang itu berarti ya. itu rusak, kita tutup, kita buka, di situ nanti sudah pulih. Ketika air ini rusak, kita alihkan ke situ. Oh, benar, cadangan ya. Betul, benar. Nah, ini ternyata kita bertemu dengan Bapak Polhut. Pak, niki lagi lagi beres-beres jalur. Oh, mohon maaf, ini informasi kan rencana mau dibuka jalur pendakian. Makanya selaku pengelola pemangku resort Selo kan harus jalan sebelum harus sudah fit dulu. Iya, benar. Maka apa yang perlu kita babat supaya pendaki itu jalannya nyaman. Oh, benar. Peto-peto kan ganggu. Nah, maka harus dibabat rumput-rumput supaya harus bersih, harus dibersihkan, harus dibabat supaya pendaki itu jalannya nyaman. Syukur tidak ada sampai tergelincir, terpleset, karena kalau terpleset nanti yang susah cuma tim-tim evakuasi. Kalau nanti pendaki jalannya nyaman, start dari base camp sama ke puncak tidak ada halangan apa-apa, semuanya kan enak. Semua senang. Ya, semua senang. Misalnya ini benar-benar ketutup dan dibuka, takutnya malah kalau pendaki lewat malah ragu kan, loh ini bener jalur apa enggak gitu, malah jadi golek-golek kan, malah repot juga. Wah, ini biasanya kegiatannya rutin. Oh, rutin ini berapa? Setahun biasanya 2-3 kali. Ini sebelum masa corona aja pendakian tetap ada perbaikan. Memperbaiki trap-trap, sodetan air, rantai-rantai yang menutup itu selalu dijaga. Tahun kemarin 2 kali. Itu memang rutin walaupun pendakian tidak dibawa tetap perbaikan lanjut. Ini pokoknya perbaikan terus ini supaya nanti pendaki tetap nyaman jalannya. Terima kasih Mbah Min. Monggo lanjut. Dari rami proses pembuatannya karung ini bener begini rami. Ini ngarep yo. Bareng bawa ini. Satu. Bisa jalan. Akhirnya kita sampai di pos 1 Dok Malang. Seperti ada sebuah memori di sini. Nggak tahu kenapa. Kayak udah lama banget sih nggak lihat pos ini. Tapi kalau Ya emang udah lama. Iya 4 tahun ya. Tapi kalau Wafik udah sering lah ya. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Satpamnya Merbabu. Ini ya betul. Kita kurang lebih 1,5 jam ya, lumayan lah, masih sama seperti dulu. Ternyata stamina kita belum terlalu menurun. Meskipun sudah lama. Wah, ini Pak Guru sudah maju ini, sepertinya ada yang mau. Pasti ada yang mau. Enggak, saya mau nanya Mbak. Kan Mbak Uki udah lama nggak kesini ya? Betul. Terakhir tahun berapa? 2017. Dibandingkan dengan tahun 2021 ini, apakah banyak perubahan di sini di sekitaran pos 1? Mungkin tegaan-tegaan pohonnya dan lain sebagainya Kok aku ngerasa lebih luas? lebih luas. Kayaknya dulu nggak seluas itu menurutku. Soalnya aku dulu kalau istirahat duduk pasti di tempat yang Wafik situ. Terus ini tuh kayaknya masih ada tanamannya. Iya sih, kalau menurut aku itu. Emang ada lagi ya? Memang dulu itu di sini nggak selebar ini karena dulu di sini banyak tanaman patongnya. Patong itu semacam ini nih. Nah, Oh iya bener ini kayak gini ya. karena dulu kita kan banyak sampah yang diselipin di situ. Kita berpikir untuk peluasan tempat camp. Nah, akhirnya kita
Babat. Kira-kira tahun berapa itu waktu pembersihan? 2018. Oh ya benar. Soalnya aku ngerasa dulu memang area istirahatnya cuma di sebelah sini gitu. Dan di sini ini cuma sedikit. Terima kasih penjelasannya. Kalau Dok Malang ini kira-kira ada deskripsi sesuatu atau asal usul atau? Kalau nama Dok Malangnya itu nggak tahu, itu mungkin orang lokal dulu ya namanya. Cuman dari story-nya kita juga nggak tahu nama. Sekarang sudah saatnya menyebut. Buat teman-teman mungkin yang bagi yang tahu artinya Dok Malang apa, jangan lupa komen di bawah. Wah ini. Di bawah nih. Wah, telak guys. Yuk istirahat dulu. Wah, kau ini kan ceritanya. Mantap Mas. Ora, enggak bentuk ya. Ya wes ya Mas. Suwun ya Mas, monggo. Iki kok tanggung tapi. Dia makan ke kafe. Gelasnya 2, yang difoto sendiri. Tapi nek sing iki ya boleh dicoba. Nanti. Ini ada kantong sampahnya juga loh. Bisa mau dipraktekin? Oh, enggak ada sampah ya tapi. Ora kowe wae tak lupakke ngono piye. Ya ora apa-apa. Ya, Oke. kita lagi di Jam 1:04 kita udah selesai istirahat. Enggak tahu dari istirahatnya berapa lama. Terus kita mau melanjutkan perjalanan. Adem ya, Set ya. Bebe. 2 ke 3 ya. Mbak gawe konten tau lucu-lucuan. Apa tuh? Aku lewat ngisor, gue lewat dhuwur. Alah. Lucu. Lucu. Jokes bapat-bapat apa ya? Lah kan Usaha. Enggak ya. Enggak terusnya tuh usaha. Tutup ya. Tutup. Sudah tutup lah. Brand cover. Gila. Masuknya. Balon. Oh, taslan. Bukan. Bukan. balon kan yang putih ngono ya. Iki sing taslan, sing lawas. Iya iki buka jasusan ora? Iya. Kan iki kayak rodok singep kan? Kita lanjut. Ya wes lanjut ya, Fik. Kita sakit buka. Daerah terus mangan-mangani ternak ngono ora? Daerah TW ngono iki. Ora. Jadi di sini ada salah satu lokasi perbaikan jalur. Jadi di sini itu dikasih kayak karung goni dan bahannya itu organik ya. Jadi aman. Maksudnya jadi aman untuk alam. Dan ini memang fungsinya agar pendaki itu lebih mudah menapakkan kaki di sini dan biar kalau turun juga nggak kepleset. Dan ini memang tipenya semakin diinjek semakin padat. Nah, ada salah satu aturan juga ketika mendaki melewati jalur yang karung goni ini. Kalau kalian menggunakan trekking pole, sebisa mungkin jangan digunakan untuk nancep ke karung goninya ini karena nanti bisa cepat rusak gitu, nanti cepat lubang-lubang seperti itu. Jadi mari kita jaga karena ini juga bikinnya mesti lama ya Mas ya? 2 hari. 2 hari?
Oh gitu. Jadi buat para pendaki jangan sambat karena ini semua sudah diperhitungkan demi keselamatan. Biar kalau turun juga nggak kesleo, naik juga enak gitu. Karena aku inget banget sih ini dulu jalurnya juga slope gitu sih ya toh. Slope licin. Rata-rata kalau hujan jadi licin. Apalagi biasanya kan pada suka lari-lari tuh. Gitu. Salah satu tempat yang cukup memorable sih. Kayak biasanya sih kalau naik maupun turun biasanya istirahat dulu di situ. Ini Simpang Macan. Oh iya benar-benar pantas. Rasanya nggak deja vu. Wah, oke. Sekarang sampai di Simpang Macan ya. Ternyata bener kenapa kok aku ngerasain tempat yang memorable. Ya karena memang biasanya istirahat di sini dan view-nya memang langsung terbuka kan. Kalau dari tadi itu kan bener-bener kayak hutan tertutup. Dan kurang lebih kita jalan 30 menit lah ya sampai sini. Ini berada di HM berapa nih Buang? HM 23. 23. Ada pal bantu juga. Oh iya betul ada pal bantu. Dan katanya sih disebut Simpang Macan karena menurut cerita orang-orang dulu sering papasan sama macan di sini gitu. Tapi besok mungkin kalau Merbabu udah buka ya ketemunya Mama cantik. Septian seneng juga kan. Sumringah di loh. Oke, gimana? M23 kita sudah berjalan sejauh ini. Siapa sih? Loh, kok sekarang jalurnya agak ngiri gitu ya? Perasaan dulu lewatnya sebelah kanan, terus kan kanannya langsung jurang itu, ini kita melipir kanan gini. Sekarang udah gini Mbak Oki, jadi kan terakhir 2017 ya, dari 2017 ke 2021 itu banyak jalur sini yang longsor. Jadi jalur ini rawan longsor karena membahayakan keselamatan dan kenyamanan pendaki, maka kita dari pengelola mengalihkan jalur, sekarang kita pelipirkan ke kiri. Oh begitu. Ya memang walaupun agak berat, cuman ini relatif aman untuk dilalui oleh pendaki-pendaki seperti itu. Bentar, definisi agak berat tuh gimana? Agak berat itu jalurnya agak nanjak terjal. Oh gitu, pada naik sini. Ya, kalau sini kan sebenarnya landai ya. Ya, sebenarnya juga nggak landai, cuman ini nanjaknya halus, konstan. Okay. Kalau di sini agak ambil nafas. Oh gitu ya. Ya, ambil dulu nafasnya. Tapi di sini yang lewat sini relatif lebih aman daripada situ kan sudah banyak longsoran. Bisa dilihat di situ jalurnya semakin menyempit kan. Itu karena banyak longsoran yang dari sebelah kanan kita itu banyak longsoran. Jadi memang terpaksa kita alihkan. Benar ya. Terkikis karena terlewati jalur air, jadi erosi. Betul. Tahu erosi Mbak? Oh sungguh saya paham. Yang jelas dia seperti tergerus karena termakan oleh waktu gitu kan, karena udara, karena air. Eros. Si. Just. Karena kan 2020 itu kita walaupun kita tetap ada kegiatan di atas Mbak. Ya pengecekan jalur dan lain sebagainya, ternyata mengkono kuwi longsorannya semakin parah, jadi terkikis jalurnya entek.
rungkut guys. Ngapa ya guyu mencurigakan iki. Mesti ana apa-apa iki. Beneran teman-teman, kita harus ambil nafas. Jadi biasalah kalau misalnya jalur yang baru itu pasti belum membentuk tapak, tapi miring medannya. Jadi yang bikin capek itu ya itu karena kaki kita cenderung begini terus, miring gitu. Oke, jadi ini adalah jalur yang dibilang harus ambil nafas ya. Masih yang tadi sama, nanjaknya masih belum usai teman-teman. Lanjut. Aku cinta tanjakan. Oke, jadi kita ketemu dengan persimpangan. Jadi ini adalah jalan tebusan yang tadi sebelumnya yang katanya longsor ya Mas ya. Gitu. Tapi kan ini kayak nggak ditutup tuh. Nanti kalau orang tetap kayaknya bakal orientasinya kan sok kebablasan sana. Ini kan persimpangan pertemuan antara jalur baru dan jalur lama Mbak. Kalau yang di sebelah situ kan itu jalur lama yang longsor yang tadi kita bahas di bawah. Kalau orang turun orientasinya kan kadang ya ngeliatnya sana lebih terbuka gitu kan. Kemarin itu kayaknya ada yang nyingkirin kayu ini kan, kemarin sempat ditutup nih pakai kayu ini. Kita gitu. kasih tanda, mungkin ada yang ngerubah. Iya. Kayak karena rame waktu bikin virtual itu kan. Ini kayu ini kita talang. Oh, kayu yang ini. Iya. Oh alah, ya. Yang paling sering macet yang ini. Tapi enggak. Jalur enggak. Warnanya kayak bagus kan? pepaya, baunya mangga, tapi isinya kayak terang Belanda. Ini makanan monyet. Ada rasanya. Nggak ada rasanya. Ini banyak getahnya. Oh, yang diambil ininya ya. Monyetnya masa Hitam-hitamnya mangan ya? iki nih, Dok. Biji pepaya. Tahu banyak getahnya kenapa diterusin, Mas? Perasaan. Ya, baunya tuh wangi kayak mangga. Mangga kan juga ada ininya, apa getahnya. Jejak monyet. Ketek bar mangan terong Belanda, mangan pepaya, mangan mangga. Terus ngising campuran mix. Kombinasi. Combo guys. Akhirnya terbentuk bibit Baru. Nah, guweng iki jenenge bukite. Guweng. Heeh, saurutane tekan rono mau namanya bukit guweng. Jawa ki ana kidang ana menjangan lho. Ah iya. Nek saelengku kidang sing ana tanduke menjangan sing ora. Rosiohorn. Nek kidang itu apa sikil ngarepe pendek. Dadi nek dhek mlakune mlayune ngisor turun itu mesti kepleset-pleset. Kayak Karika, biji karika nek ditandur. Singit sekali.
tenan iki. Ora, aku ora mencet kok. Mencet cilemahe aku. Oke, sampai di pos 2 Pandean. Jalannya sekitar kurang lebih lupa kata berapa tadi, lupa ngecek terakhirnya berapa. Yang jelas sekarang ini kita di ketinggian kurang lebih 2406. KM berapa tuh? HM, oh ya, berada di HM 26 ya, atau kurang lebih 2,6 km. Ya. Ini petualang sejati turut menjaga kelestarian kawasan konservasi. Dan BTW, aku baru tahu ternyata ada seng di situ ya. Galvalum, Mbak, bukan seng. Galvalum. Oh, galvalum. Ada satu precaution ya, yaitu dilarang melintas. Karena alasannya ketika dulu sempat kebakaran, ternyata banjir nih. Nah, begitu banjir, jalannya benar-benar tergerus gitu. Jadi sudah tidak direkomendasikan lagi untuk lewat sini. Justru dilarang. Nah, dan sangat dilarang. Harus lewat sana. Yuk, istirahat dulu. Ayam, kering tempe. Sambal bawang sama daun kates. Oke, sekarang kita coba masakannya ya. Sundangnya guys. Weh, paling penting ya. Biar ada manis-manis. Sundang itu apa, Mbak? Serundeng itu adalah parutan kelapa yang dibumbu dengan gula Jawa sih kalau yang ini. Kalau kata ibunya tadi yang jualan jari sih awet, iso awet nanti sebulan. Bu yang marketing pora. Mari kita coba. Oh iya gitu. Jadi hari ini aku makan nasi bungkus 40 juta. Ngomong gak sebel. Piye rasanya? Tuh jelek sih. Wah, tepongnya ini Mas. Jan, gedine ngene iki lak pitik sepiro iki. Rasanya umami. Rasa tengah. Umami? Yoi. Kayak kenal. Tri umami. Iya. Hai Tri umami, kamu dapat salam Dari pos 2. Yoi. Menurut aku sih disarankan sih makan kering tempe soalnya proteinnya tinggi. Wah, madang boy. Boleh. Oke, sekarang jam 4:04. Sudah saatnya melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Kalau nggak salah sih 2 ke 3 itu dekat. Yang jauh itu 3 ke Sabana 1. Suka kapusan brosur kalau dari pos 3 ke Sabana 1. Oke lho, ono sing komat kami kan. Kita akan lewat jalur baru, guys. Jadi agak nanjak tapi terbuka. Wis. Masa aku lagi ngevideo mau komat. Mana aku ngerti arep ngomong apa teko halo ngono kuwi lho. Lho, talene kuwi yo. Talenan. Talenan. Oke, jadi jalan sekitar 10 meter aja dari pos 2. Ternyata ketemu persimpangan. Kalau ke kiri ini kita ke jalur baru dan kanan ini adalah jalur lama. Jadi kenapa dialihkan lagi setelah pos 2? Karena di jalur lama ini udah longsor dan jurangnya katanya gede-gede, 3,5 meter. Nah, karena aku penasaran jurangnya seperti apa, jadi ini rencananya kita split. Mas Adib sama Yogi akan lewat yang jalur baru biar dapat tracknya, karena nanti diukur pakai GPS. Nah, kalau aku nanti pengen coba lewat yang jalur lama. Tapi kalau jalur lama ini jangan kalian lewatin, terutama ketika turun gitu, karena bahaya sekali. Ini pun karena kita bersama orang yang sangat berkompeten, sangat kompeten, profesional, sedang garuk-garuk gitu. Untuk pendaki pokoknya setelah pos 2 harus langsung ke kiri. Ya. Oh, sama Wafik sebagai penunjuk jalan nanti. Nih, dicandelin aja, nggak usah diapa-apain. Sampai jumpa Yogi. Oke, sampai jumpa nanti di Ya. pos.
Berarti langsung pos 3 ya Mas ya? Pos 3. Oke. Kita ketemunya di pos 3. Ketemu di pos 3. Iya, ini dulu jalur setapak ya. Sekarang benar-benar kegerus abis. Wah, kayak nyepot-nyepot nih. Ya, dengan merusak ekosistem yang ada. Oke. Para pendaki Jangan meneh. Oh. Oke. Hati Sat. Wah. Sungguh berpetualang. Saya tak boleh ke jalur saya. Yo. Tapi iki sing dhewe ida iki men ya jalur itu. Jalurnya sing dadi kali kuwi gitu ya. Iki jalure. Sing kiri kuwi sing dadi kali. Weh. Engko dibandingke ya aku sampean kok iki pokoknya sampean mepet kanan terus, aku tak nyemplung ning kali nih. Perbandingane. Oke. Jadi ini mencoba melakukan kayak perbandingan ya. Sebelah situ. Ya. Dengan bentuknya dari sebelah situ. Aku tak turun dari sini. Karena di situ terlalu tinggi. Oke. Wah. Dulunya ini jalur ini. Iya ya. Bus. Separah itu. Heran aku asli. Iya, ini dulu jalur tangga. Oke. Jadi, wih, bisa dilihat perbandingannya ya. Ini dengan kedalaman 3,5 meter. Mas Radit berada jauh di bawah sana. Ini saya dengan tinggi 172 cm. Betul. Dan saya ada di sini. Ini tingginya 2 kali saya. Berarti ya bisa dikatakan 300. Ya. Sekitar 3 meter. Ini dari apa sebelum corona atau sesudah penutupan? Terparahnya itu ketika pasca kebakaran. Pasca kebakaran, setelah itu kan musim hujan. Nah, musim hujan karena rumput-rumput juga ikut terbakar habis, jadi nggak ada penyangga air hujan. Langsung aja itu jadi banjir bandang itu dari atas sampai tanah itu bisa tergerus sedalam ini. Iya. Nah, itu dampak parahnya dari kebakaran. Mungkin Mbak Uki punya pesan-pesan sama pendaki? Nah, jadi untuk para pendaki sebaiknya tetap menjaga alam kita dengan tidak bakar-bakaran, nggak usah bikin api unggun di gunung, karena ketika terjadi pembakaran yang tidak sesuai SOP akan terjadi kebakaran. Ketika kebakaran terjadi, maka semua tanaman akan hilang, terus tanah tidak lagi menyerap air dengan baik, kemudian ketika hujan akan banjir bandang dan benar-benar merusak jalur. Ya, mungkin kalau kayak beberapa tahun lalu pasti kalian yang pernah naik ke sini mungkin malah justru sekitar tahun 2000 ya 12-13 masih bisa lari-lari cantik di sini sambil sombong. Sekarang kalian udah nggak bisa lagi. Jadi memang benar sebaiknya lewat jalur baru. Meh, foto dulu. Meh tak foto suka kene nih. Nanti foto apa ini? Aduh. So ape. Ternyata terjadi kendala dalam menapaki kembali jalur. Asli kaget aku bisa kayak gini. Parah ya, Mbak. Parah. Ini aku bener-bener baru tahu. Ini pernah di-up nggak sih di TNGM? Dengan pertama nih sing up di ini. Ini ono sing gampang. Akhirnya kembali. Emang kene iki sing paling kurodok miringe kene iki lho. Yurika. Katanya rampung. Ini mendek miring kuwi lho. Jalure. Kalen. Oke.
Dikerjain ini sama Mas Radit, diajak blusuk-blusuk begini. Padahal dulu ya ini jalur ya. Iya sih sebenarnya. Yang lain pasti sudah ketawa-ketawa di pos 3. Apalagi Wafik kali ya udah tahu sannya Iya. ini. Tapi sebenarnya Wafik itu sudah tahu mana yang terbaik buatku, tapi mergo aku tetap penasaran. Binengke wae. Kalau aku nih dunia pendakian itu ya aku super mbak. Walaupun aku wes munggah ki suwe tapi tetap super karena aku nggak pernah jombong ini Pak. Iya, benar. Karena agak dhisik ya munggahnya karo bapakku. Iya. Kalau dhisik Oke, jadi ini jalur kita lewat jalur baru ya teman-teman. Jadi di sana itu di bawah itu sebenarnya ada jalur lama dan kelihatan kalau dari sini. Kalau suasananya itu tidak kabut. Jadi ini sebenarnya jalurnya itu agak muter ya. Kita lewat punggungan bukit. Kita nanti akan bertemu jalur lamanya itu di pos 3-nya via Selo. Ini kalau terang kelihatan ya. Dapat sih. Nah itu jalurnya tuh, jalur lamanya. Kita tunggu Mbak Oki sama Mas Septian lewat situ kan. Bisa juga mas nyambur. Tapi masih jauh banget ya. Coba kita dewi. Ini kalau berhenti lama dingin ya. Dingin. Oh, ceplongan Sep. Wih, jauh ternyata. Oh, ini seru. Oke, jadi sedikit membuka memori masa lalu. Bukan masa laluku ya, cuman sedikit cerita. Kalau misalnya lewat sini tuh aku inget banget biasanya ada yang mendirikan tenda di bawah pohon ini. Dan sekarang pohonnya udah mulai ambruk banget. Janganlah, pokoknya intinya jangan lewat jalur yang sebelah sini lagi. Sudah dibuktikan. Sudah saya buktikan. Naik aja rekoso apalagi turunnya. Wis tak wanti-wanti banget ini. Yang berani nekat lewat sini. Blacklist. Ya, Mas. ya siap. Nggak rapi. Sih nggak rapi sih. Tapi api maksudnya. Karena jane jurang itu nganu loh. Orang adoh orang nganti 10 menit. Balik nah. Kalau saya balik nah ya betul balik baru ya. Mana Sep? Dari depan Sep lihat betapa liarnya jalur ini. Wild guys. Ayolah. Siapa sangka merbabu bisa begini? Saya tak ngilangin. Saya ririne sih. Ukiran guys. Siapa suruh pakai celana pendek? Yang penting ora sambat. Nah, kuwi. Loh, masalahnya kan nggak tahu kalau ternyata dilewatin jalur yang begini. Kalau kita lewat jalur yang baru ya fine-fine aja. Ternyata nggak rapi. Ini kan Mbak Oki biar nggak lupa sama jalur yang lama. Tidak. Ini akan sangat saya ingat dalam memori. Woi, halo Pak Oki. Di situ jalurnya gimana? Jalurnya gak rekomen, jalurnya ambrol, brol. Lewat kali, rusuk, banyak duri. Dikerjain guys. Ini enak jalurnya. Enak. Gendong piye? Bagaimana keadaan di sana? Keadaannya capek. Sama.
sama-sama start bareng, tapi yang lewat jalur baru sekarang sudah di sana. Nah, Mbak Oki sama Mas Septian yang melalui jalur lama. Kita lihat sekarang masih di mana. Nah, itu. Nanti bakal jalan terus ke sana. Nah, ketemunya nanti di sana. Pemandangannya keren. Akhirnya kita mendapatkan titik cerah, jalurnya sudah mulai kembali normal. Tapi kita masih berada di jalur lama. Dan dari sini kita bisa lihat jalur baru. Ternyata dia ada di punggungan sebelah kiri ya ini. Dan jalannya lebih landai, walaupun melipir, lebih jauh. Tapi kayaknya masih pada bisa ketawa-ketawa aja, masih bisa pada teriak-teriak juga gitu. Tapi sebenarnya kalau dari segi jarak sini lebih dekat ya Mas Radit ya? Lebih dekat karena potong kompas. Nah, tapi udah nggak usah. Udah kalian cukup lihat ini, udah lihat kapok, aku aja kapok. Beri kompas Mbak, ini tak. Perjalanan kita berbuah manis ya teman-teman. Ini ada namanya apa, nama ilmiahnya kan? Arsi hutan, nggak tahu nama. Biasanya tahu. Manis tenan, jarang-jarang. Tapi aftertaste-nya pahit. Nah, jadi di sini juga nggak kalian rekomendasi karena ini tanaman si arbe hutan ini tuh berduri. Jadi, merumpuk. Sekananmu ya no. Mari nih. Oh kakinya, sepatunya ampuh ya lu. Ada gaiternya nempel. Kayaknya tuh dia memang sudah mempersiapkan pakai sepatu itu. Ngaputen. Sepatu itu karena untuk ngerjain kita lagi. Nah itu aliran air dulu dari situ. Yang menyebabkan ini. Itu masih ada bekas jalur airnya, masih kelihatan ceglongan. Iya, ceglongan hitam itu ya. Oh makanya yang ini masih agak mending dibandingkan yang bawah ya. Karena double, kalau di bawah kan sumber airnya jadi double dari pos. Dari sini sama dari situ. Kalau dari sini kan dari pos 3. Iya. Pos 3 pun sekarang kalau hujan menggenang airnya. Oke. Tanahnya agak cekung boh. Saiki tanahnya agak cukup dan nggak tahu kenapa kok tanah itu kayak susah menyerap air itu. Oke, sekarang sudah sampai di pos 3. Tadi sampai di sini dari pos 2 sekitar 20 menitan dan sekarang sudah pukul 4.30. Dan Mbak Oki sedang berada di jalur lama, masih jauh di sana. Mana coba? Sebentar. Zoom. Jauh sekali. Jauh banget. Tapi kalau jalur baru sini lebih landai tapi panjang. Kita lanjut ke Sabana 1 untuk campgroundnya. Masih naik sekitar setengah kiloan, paling 500 meter kita udah sampai. Paling setengah jam. Sebelah mana? Sebelah sana ini. Naik satu bukit. Tekan Sabana, wih. Serat guys. Wis tekan ki. Wis tekan. Detik-detik. Aku takon iki. Karo ngemil ngono takon iki. Ya. Ngopi Den. Ngopi.
sempat mas. Ini dia detik-detik sebelum pos 3, pos legendaris. Wih, asli dalam banget. Terus Wafik mau ngomong, jarine gue lho Mas Radit iki kurang gawean masuk dalan banyu dilewati gitu. Mulai jalan banyu. Ini jalan uang lho. Oh, Murah lewat keren. Akhirnya kita sampai di pos legendaris, yaitu pos 3 Batu Tulis. Sebenarnya kondisinya masih hampir sama seperti dulu, alias gundul. Walaupun ini udah mulai tumbuh ya Mas Sep ya. Cuman ada satu yang sangat signifikan perbedaannya, yaitu adalah dengan terbentuknya jalur air. Di sini ada jurangan. Ini dulu nggak kayak gini. Dan ya udah, makanya jangan pernah turun lewat situ. Kalau yang tadi lewat jalur baru, patokannya adalah pohon satu yang berdiri di bawah. Jadi kalian jangan sekali-sekali turun lewat sana, tapi turunlah ke arah kayu itu, pohon satu yang berdiri. Gila, nggak lagi-lagi dah. Wah, itu dia tuh jalurnya juga legendaris juga tuh. kalau ada yang sulit kenapa harus yang mudah? Oke, gimana kesan-kesannya lewat jalur lama? Percaya tuh kesan-kesannya banyak tuh lah di kamera. Ini yang bilang, Kak kenapa kok pakai celana pendek, udah tahu jalurnya gitu. Mohon maaf, saya nggak tahu jalurnya begitu. Harusnya nggak begitu jalurnya. Kita lewatin situ. Ini udah pada cemal-cemil, duduk-duduk, ngerumpi-rumpi. Ini baru datang. Udah. Mas Adip aja udah naik. Diri jajan dia ngerasa dirinya corona. Kesel, Mbak. Aku lemes banget ya omong ngono mau. Ini lemes banget ini. Ini kayak Suki Wardoyo kempole. Bosok. Pakai HP kayak gitu. Kelihatan glowing kalau dekat ternyata. Blubuk. Makasih loh Bang. Wis ganti katok saya. Harusnya kok nek ganti katok ini lewat kuno. Bas. Sekarang tepat jam 5 lewat 4 menit aja. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan ke tanjakan Wani Perih guys. Tuh tanjakannya, tuh yang sebelah kiri itu udah hancur banget berkat delosoran-delosoran. Ini harusnya sih jalurnya memang sudah diperbaikin ya pastinya, karena di sana juga memang ya selegend itu. Oke, tanjakan WP. Terus Yogi itu lagi nyari Dragon Pool-nya, balik dong dia ke jalur. HP ku kan bawa enggak? Ya wis. Kue jaketan toh? Jaketan. Kok nek ngomong kan adem. Iya kan kue nunggune suwe. Lagi lah gue jaketan deh. Iya, aku nunggune suwe. Ih bagus meratnya. Akhirnya ngalamin lagi deh pendakian malam hari. Manajemen waktunya kacau gara-gara tadi lewat jalur lama. Ya nggak apa-apa juga sih, soalnya jarak dari pos 3 ke Sabana 1 itu sekitar 500 meter. Tapi nanjaknya, waduh, cukup tahu aja buat yang udah pernah. Jadi ini aku benar-benar mengakui bahwa jalurnya hancur banget dari pos 3 ke Sabana 1. Ya, kita lihat sebelah sana bener-bener
tergerus. Wah, Seragam itu. aku bener-bener mengakui jalurnya hancur pol. Jadi itu ada cahaya dikit dan itu adalah PAL HM yang bisa digunakan sebagai petunjuk ketika mendaki atau turun saat malam hari. Jadi kalian nggak usah khawatir walaupun ini kelihatan sangat rungkut, gelap, capek. Ora deh, coba sebelah kono. Ini loh. Oh iya. Ngomong dong. Jadi Lurus kiri ya. kiri. Lurus ya. Iki aku wis bener. Ya, tapi ketutup juga. Sik harus nyangkut. Oke. Wow. Wah. Oh my god. Nyangkut. Aduh. Sudah hampir. Kita cari jalan lagi. Hah? Ki? Sini? Serius? Kayak jalur WC teman-teman. Bisa banget yang karo biyen kan. Iya kok bisa gini sih? Aku biyen aku kulit bingung mau bah iki kok jalan iki. Tiba-tiba di situ campnya. Ya ampun, ternyata selebat ini. Loh, ngomong dong. Pelangi aku bingung pelangi karo. Ngomong dong. Soalnya adoh. Pelangku soalnya adoh yang kono kae pelangi. Nggak apa-apa. Kono kene wae. Sini aja. Oke, tepat 1 jam dari pos 3. Ini tadi bener-bener kayak udah ngantuk gitu kan. Terus kayak ngelamun udah timik-timik ternyata 1 jam. Aku udah mikir aku jalan-jalan 2 jam. Nah sekarang kita sudah sampai di tempat campnya Sabana 1. Ini nama spesifiknya apa ya Pak? Manis Rejo, Mbak. Manis Rejo ya? Iya, kalau orang lokal menamainya Manis Rejo. Manis Rejo itu diambil dari nama lokalnya Cantigi. Oh gitu. Iya. Karena kan memang yang sebelah sini adalah spot camp yang apa Cukup namanya? nyaman. Ya cukup nyaman. Terhalang Valid paten. dari- ya. Aku mau bilang verified ya. Yang karena dikelilingi ya, aman dari Verifikasi badan. siapa? Apa? Yang verifikasi siapa? Iya, ya kan dari verifikasi gitu. Oke. Jenenge Uki ya kok ngono kuwi. Nah, di Sabana 1 ini terdapat mata sidaring, yaitu CCTV yang merekam semua kegiatan di Sabana 1 dan terpantau oleh Taman Nasional Gunung Merbabu. Jadi harus hati-hati ya kalau mau buang hajat. Gitu, saya Den. Masak bakso, Pak. Bakso Tengiri. Baru kali ini aku Mas naik sama Mbak Uki. Suruh masak. Nggak nyuruh sebenarnya tadi itu Wafik nyuruh aku. tiba-tiba bangun, tak tanya loh Fik ngapain bangun mau goreng tempura po? Kan aku cuma nanya gitu. Mbak tak gorengi. Nah, Langsung beda. Tadi belum anu Mbak, nyawone rong balik. nek balik ngono piye, Bik? Balik aku turun. Turun ya? Oke, jadi seperti biasa kita pendakian 2 hari tidak membawa beras, bawanya nasi. Ini nasinya kita tumis dengan ayam goreng yang tadi makan siang kita yang sisa. Kita pakai bumbu nasi goreng tambahin kecap. Aman tuh. Apa tambah iki? Nah, kuwi ra apa-apa. Bawang goreng, Sep. Bawang goreng. Iki lho. Bawang goreng iki lho. Bawang goreng anu kok
protein hewani. Selamat pagi dari Gunung Merbabu, lebih tepat dari Sabana 1. Dan sekarang kurang lebih jam 8, mau jam 8. Di belakang, mumpung backgroundnya masih kelihatan, adalah perjalanan menuju summit. Dan kalau aku sih kayak beberapa kali ke Merbabu itu ngerasa biasanya memang kalau udah di atas jam 8 suka tembok putih. Makanya ini juga masih males-malesan mau summit. Jadi ya paling nggak harus adalah video yang kelihatan backgroundnya ada di sini. Kondisi di Sabana 1 ini cukup berbeda dari yang dulu. Jadi kayak rumputnya benar-benar udah tinggi. Ya pokoknya kayak banyak tanaman liar juga yang memang udah dikapras pun masih tetap rimbun. Sebelah sana tempat RFID-nya. Kalau mau kayak checkpoint apa kemarin tuh, gelang oren. Oke, jadi di belakang adalah view Merapi. Dan ini adalah kondisi Merapi terkini ya. Ternyata kalau udah dilihat secara langsung, ini puncaknya udah miring ke arah kanan. Jadi kayak udah longsor gitu. Karena kan memang sejak aktif di tahun 2018 dan mulai ada rekahan ke arah barat, aktif mengepulkan kabut asap sulfatara. Ya, itulah intinya. Masak tus-tus ala Zanziziwa, dibuatin Masep. Nggak tahu nih, kayaknya baru pertama kali deh aku dimasakin Masep. Enggak, maksudnya gini ya. Oh, nestingnya. Ini neng dhuwur. Enak Sep, kejunya meleleh, makasih ya. Nah, rembung itu ana ronggane yo. Nah, pasti selalu tak selak kayak bawa Bengkung. roti tawar. Tak selak. Selakan. Biasanya tuna, tapi udah bosen kan tuna. Karena aku ganti telur menunya. Tenaga buat summit. Yang penting udah ada karbonya, udah ada proteinnya. Udah ada lemaknya. Lemak juga. Suko saos. Biasa ini. Psikopat. Psikopat. Summit yang paling malas. Oke. Jadi sekarang jam 9.36 dan sekarang baru mau OTW summit. Seperti biasalah, pokoknya nggak bisa diandelin kalau suruh bangun-bangun pagi. Nah, ini checkpointnya. Kayaknya ini lewat aja ya, nggak perlu di pipip-pipip. Lewat aja gini. Udah kecatat ya. Gitu. Itu Ada tawonnya tapi gak. Kemarin udah dijelasin sih bahwa kalau misalnya ini nanti tercatat di sistem jam berapa kita melewati titik poin ini gitu. Itu ringnya berapa tuh sebenarnya biasanya? 1-3 meter. Berarti nggak perlu pipip-pipipan juga. Yang penting lewat mendekat ke situ. Iya. Sepertinya ini ada lokasi yang Nah, iya. mencurigakan nih. Dipagerin gitu. Ini kenapa? dulu nama Sabana 1. Itu nama tuanya itu pos Jemblungan. Jemblungan itu diambil dari nama lubang yang ada di sini. Nah, sama orang lokal ini dikeramatkan, tapi karena mungkin ketidaktahuan pendaki-pendaki yang baru naik, terus tamu-tamu yang datang dari luar, dulu ini jadi tempat sampah. Ih, jorok banget. Akhirnya kita bersihkan lagi, terus kita kasih pagar agar supaya pendaki tahu kalau di sini tuh dijaga. Oh iya.
Jadi ya buat teman-teman pendaki tolong menghormati kepercayaan kearifan lokal yang ada di sini. Ini namanya Jemblungan. Iya. Tapi sebenarnya lebih ke arah juga jangan buang sampah sembarangan juga kan. Karena nggak ada solusi sebenarnya kalau mau bikin tempat sampah di gunung, siapa yang mau bawa turun. Ya dimanapun jangan buang sampah sembarangan. Entah itu di gunung, mau di pantai, mau di kota pun sekalian juga jadikan sampahmu itu tanggung jawabmu. Berarti bawa tisu basah tapi nggak dibuang sembarangan, boleh nggak kira-kira itu? Nggak boleh. Oh nggak boleh ya, walaupun dibawa turun gitu? Kalau di sini udah dilarang. Oh sudah dilarang ya. Semoga semua teman-teman juga menaati peraturan tisu basah ya Pak Guru ya. Ya. Memang ya, seharusnya kayak dulu sih. Kalau Summit Merbabu tuh enaknya pagi-pagi atau sunrise-an. Kalau udah siang gini ya panas. Untungnya sih tanahnya juga lembab ya, nggak kering gitu. Karena kalau kering pasti debunya mabul-mabul, sangat mengganggu. Jadi di belakang itu Merapi sedang mengeluarkan asap. Iya, ya ketutup kan diomongin. Wah panas. Iki Mbak, dhewe iki ngawal sini tengah iki Mbak. Turis ya. Iya. Gede banget. Iya. Lewat mana Mas? Lewat mana Kak Oki? Lewat sini aja, nanti jalan bentar, langsung tanjakan terakhir menuju Summit Kak. Bentar lagi kok Kak, deket ya Kak. Baru pertama kali ya? Baru pertama Kak. Pantas ya, stylenya anak kota banget. Iya. Savannah 2. Udah lama banget nggak ke Savannah 2. Ya Allah. Kayak ada sebuah memori lagi aja gitu di sini. Kadang kan kalau pas masih kuat lebih pilih ngecamp di Savannah 2 ini. Dan kayaknya kurang lebih sekitar 30-an menit ya. Mungkin 40 menit sih. Soalnya tadi lebih banyak berhenti ambil foto, video yang kayak gitu-gitu. Biasanya kalau di sini kalau mau sunrise itu pada suka hunting foto naiknya lewat sana gitu. Jadi naik bukit gitu. Terus untuk kondisi saat ini, dulu daerah sini sempat gundul karena saking ramenya pendaki, dan sekarang udah banyak sabanah-sabanahnya lagi, udah tumbuh kembali sama kayak tahun 2012 waktu kesini. Sabanahnya mulai
banyak teman-teman. Dan di belakang ini hutan Cantigi. Dulu biasanya suka cari spot buat buang air di belakang situ. Wes, gimana nih Pak Guru? Sekarang kita ada di pos 5 ya Mbak ya, Sabana 2. Nah di sini dulu namanya itu bukan Sabana kalau mau tahu. Oke. Nah di sini dulu nama tuanya itu Bubajaran. Bubajaran itu diambil dari nama rumput yang ada di sini nih. Rumput-rumput yang ini. Yang Sabana ini? Iya, namanya kalau orang lokal sini bilang Bubajaran. Terus sekitar tahun 2000-an tuh tinggi rumputnya itu di atas lutut. Oh, tinggi banget ya? Tinggi banget. Terus akhirnya semakin habis tuh karena kebakaran. Oh, iya. Itu dia. Terus memang di situ dulu ladang Edelweiss semua tuh, ladang Edelweiss di situ di depan. Dulunya. Sekarang udah habis ya? Habis. Terus di situ juga dulu ladang Edelweiss semua itu di bukit yang kecil itu depan itu Edelweiss semua. Dulunya lagi? Iya, itu sekitar tahun 2000. Terus habis itu tahun 2005 sini kebakaran hebat besar ya. Jadi ini ada sisa balungan sop iganya Wafik ini ya? Sopo iki sing ngesop iga iki? Wah, Yang ini asli ya ini ya? Asli. Coba monggo diceritakan. Kayaknya bulan lalu ada kijang yang mati di Sabana 2. Kemungkinan sudah mati dimakan manusia. Kemungkinan udah tua. Dimakan manusia? Dimakan manusia. Dimakan manusia. Tapi bau loh Mbak ini. Endi orang? Ora toh. Coba diambunnya. Enggak. Kemarin masih utuh sih. Ini besar banget Mbak ini. Panjangnya ya sekitar 1,5 meter. Kijangnya. Kijang? Iya. Muat berapa orang? Kijang Toyota. Kayaknya kijangnya main ke sini, nggak tahu lupa jalan pulang kayaknya. Nggak ada sumber air gitu ya? Nggak ada sumber air kan sini. Wah, fake respect the dead, jangan diinjek. Wih, Respect the dead. tulang ekor. Iya. Gak bisa lompat. Lompat kabel. Jadi di perjalanan turun dari Sabana 2 ternyata ini ada anggrek tanah ya. Jadi karena Gunung Merbabu ini udah ditutup cukup lama dan tidak ada pendaki yang lewat juga, akhirnya anggrek tanah ini bisa tumbuh ya. Dan ketika dia bersemi ada bunganya, itu warnanya kayak merah menuju pink gitu. Kalau ini kan udah mulai mati. Matinya emang menghitam gini? Membusuk ya? Oh, karena terlalu banyak air malah jadinya membusuk gitu. Tapi nggak usah dipetik ya, biarin aja gitu. Oke, gimana Pak petugas Taman Nasional Gunung Merbabu, mungkin bisa dijelaskan, kita ketemu pertigaan kan ini. Nah, di sini kan pertigaan, di sini kan jalur lama nih. Jalur lama yang sudah rusak. Jadi sebagai alternatif untuk memudahkan pendaki demi kenyamanan dan keamanan juga, kita alihkan menjadi jalur ini nih. Yang di pertigaan ini kita belok ke kiri, itu jalur barunya. Tetapi pada dulunya jalur menuju puncak itu ya memang ini. Nggak lama dilewatin juga. Nggak dilewatin, akhirnya rumput-rumputnya pada nutup lagi nih, jalur udah nggak kelihatan. Akhirnya pendaki menggunakan sini.
Tapi karena sini jalurnya itu kena erosi air, jadi jalur air dan rusak, akhirnya kita alihkan lagi ke sini. Oke. Nah, dan pendaki bisa melihat di situ ada ini jalur setapak di situ. Itu jangan pernah dilewatin karena di situ udah zona inti di situ maksudnya. Oh iya iya iya. Beda desa turunnya. Gunakan jalur yang sudah jelas saja, yang di sebelah kiri ini. Tapi kenapa palnya di sana? Kemarin itu karena pemasangan pal itu berdasarkan dengan pal HM lama, dan pal HM lama itu masih ada di sana, tapi kita gunakan jalur sebelah kiri. Ke kiri ya, sekali lagi. Oke. Di titik enggak ya? Nggak usah lah ya. Di pendakian ini Mas Adip nggak ikut summit, soalnya ngakunya sih lagi pengen menikmati suasana di Sabana 1. Oke, jadi sekarang kurang lebih kita berada di ketinggian 2915 dan di sebelah kananku ini ada solar panel dan tower. Jadi di sana itu adalah CCTV milik TNGM Merapi. Salah satu CCTV mantaunya itu dari Merbabu gitu. Ini kayak lihat langsung. Seperti itu. Ya, 20 menitan lagi sampai puncak triangulasi di ketinggian 3100. Ya Mbak Ugi. Pertama, Bafik itu bukan narasumber yang bisa dipercaya karena dia sebenarnya belum pernah lewat jalur baru ini. Kedua, sekarang tuh di ketinggian 3003, Fik. Hah? 3003? 100 meter lagi. Oh, berarti 100 meter lagi puncak kita. Jangan dipercaya. Tunggalane ucil lagi. Klop. Jadi akhirnya menurut Mas Wafik ini adalah pertemuan jalur dengan jalur yang lama. Jadi bisa dilihat tuh kayak gitu jalur lamanya. Jeglong-jeglong. Curam. Tapi enak lewat situ ya kalau turun. Turun lah, enak lewat sini. Kok tadi kamu ngajak lewat situ? Ya, lebihan aja, Mbak. Lebih berbahaya. Lebih cepat. Bahaya. menantang gitu ya. Katanya suka yang menantang. Enggak. Katanya penasaran. Wafik itu bercanda loh saya. Aku juga bercanda kok. Bercandanya jelek. Gait abal-abal. Jangan Partu. dipakai lagi, Mbak. Gait abal-abal partu. Partu jelas kecil. Udah. Sekarang kita lagi ada di ketinggian 3087 mdpl. Nah, di sini ketemu pertigaan lagi, yang satu ke arah kanan, yang satu kiri. Coba Mas Wafik tolong dijelaskan. Kalau ke arah kiri, ke arah langsung ke puncak triangulasi. Kemudian kalau melipir sebelah sini, tembusnya ke Kenteng Songo.
Jadi patokan itu kalau kalian lihat ada kayak pelipiran jalan ke kanan, itu artinya ini adalah percabangan menuju Kenteng Songo. Ya, Ini kira-kira berapa menit nih sampai triangulasi ya? sampai triangulasi paling 5 menit nggak nyampe. Ya, Gitu. gitu. Tergantung. Coba dipraktekin. Praktekin Dia dulu coba. Coba kamu nyoba 5 menit nanti bener 5 Ya. menit kan nanti turun lagi laporan ke kita. Mari kita ukur. Mas. Yang satu. Ngetes aku apa panjenengan? Oke. Kayaknya ini adalah tandanya adalah batu besar di tengah jalur. Tuh, ternyata ini adalah salah satu tanda bahwa kita sudah di triangulasi. Tara, akhirnya sampai di puncak triangulasi. Setelah sekian lama, setelah 4 tahun lamanya tidak bertemu triangulasi, akhirnya bisa melihat kembali. Dan di ketinggian 3142, dan ini adalah titik tertingginya Gunung Merbabu. Jadi bagaimana kesan dan pesan mendaki bersama The Slacker Hiker? Seneng tapi capek. Oh gitu. Capeknya kenapa? Banyak foto-foto, Mbak. Oh iya. Kan kita pendaki harus banyak foto-foto. Pendaki featuring pendaki. Sebuah kombinasi yang luar biasa. Selamat dulu. Selamat Mbak Uki. Terima kasih. Iya. Yeah. Garing guys. Jadi sekarang udah jam 12.55. Itu posisi puncak, tadi kita datang dari arah sana. Nah, sekarang kita mau lanjut ke Kenteng Songo. Jadi kalau mau ke Kenteng Songo itu setelah triangulasi langsung belok kanan. Kalau ke arah kiri itu adalah ke arah puncak Suwanting. Oke. Akhirnya puncak Kenteng Songo. Iya. Oke, pada akhirnya kita sampai di puncak Kenteng Songo yang katanya ada Watu Lumpungnya ada 9, makanya sebutannya Kenteng Songo. Dan di sini, kalau di sini tertulisnya ketinggiannya sama kayak yang di sana 3142. Kalau yang di GPS 3147. Kalau tadi yang GPS ku di sana tuh 3148. Jadi kayak beda 1 meter aja gitu. Akhirnya terjawab sudah pertanyaan kita dari dulu ya, Sep. Kenteng Songo sama triangulasi aslinya itu lebih tinggi mana? Ternyata benar lebih tinggi triangulasi walaupun hanya 1 meter. Tos dulu lah. Udah lama nih. Terima kasih.
Kemudian yang nomor 2 sebelah sini ya, agak kotor. Kemudian yang tertata rapi ada di sebelah puncak Kenteng Songo. Jumlahnya ada sekitar 5. 1 2 3 4 5. Ini yang paling besar ya. Ini yang paling besar. Di puncak Kenteng Songo ada sebanyak 7 kurang 2. Kira-kira masih menjadi misteri. Kita belum nemuin ya. Ya. Sobat Merbabu, kalau ada yang nemuin puncak Kenteng Songo, bawa ke sini. Bikin video lagi untuk melengkapinya. Kayak Dragon Ball itu 7 masih kurang 2. Oke, jadi kita udah sampai di Watu Lumpang. Jadi nggak tahu kenapa kok di sini tiba-tiba ada Watu Lumpang. Gosipnya sih gelinding dari atas apa gimana ya, pokoknya gitu. Dan sekarang kita memang untuk perjalanan turun mencoba lewat jalur yang biasanya dilewatin. Karena di sini kita mau investigasi, karena katanya jalurnya tetap sama, tergerus erosi dan lain-lain. Oh ya, kalau di sebelah sana tuh namanya Bukit Kukusan ya. Karena bentuknya kayak kukusan. Kukusan? Ya iya kan? Kukusan bener tuh. Kukusan kok Kayak lancip? bentuknya ya kukusan lancip. Kukusan ini lancip, kukusan Bener. Bukan piramid. Jelas Kiki. So, oh ya, nih bisa kalian lihat ya betapa parahnya jalur yang biasanya pendaki lewatin dulu itu. Jangan lupa pokoknya setelah Sabanah 2 pertigaan terus pilih yang kiri. Kalau ini real, kalau ngeyel tanggung dewi, bener-bener. Jadi gini ya, lihat ya, tuh lewat sini tuh bener-bener nggak enak, jalur nggak enak. Makanya lewati jalur yang udah dibuatin kemarin. Nggak sangka Merbabu bisa menyebalkan itu jalur selo lebih tepatnya. Untuk jalan nggak butuh fisik yang kuat. Kita kan kerusuk-kerusuk ya om. Mungkin kalau buat kalian yang udah pernah summit Merbabu di sebelum pandemi, kalau lewat jalur ini pasti apal banget lah ya. Kalau di sini tuh adalah hutan Edelweiss. Tapi ya mungkin memang inilah yang terbaik yang harus dilakukan agar Edelweissnya juga tumbuh subur gitu. Karena ini juga Edelweissnya cukup lebat, Tinggi. ya tinggi. Kayak nggak tahu sih, kayak lebih tinggi aja gitu. Soalnya licin juga bahaya. Ingat. Oke. Jam 3:30 akhirnya kita sudah sampai di checkpoint Sabanah 1. Tadi selama kita pergi, Mas Adip kegiatan. Oh, ini tadi kantornya Mas Adip ya tadi? Ya, kegiatanku tidur. Hamokan. Bener-bener ya. Menikmati suasana. Oh gitu. Kalau kan jarang aku tuh. Oh iya. Makasih Adip udah menjaga tenda sehat selalu. Kemarin Adip tuh sakit perut, jadi Pendakian yang sangat berat. jos.
nggak terbiasa. Nggak terbiasa sebelum mendaki nek makan sambel. Pendakian pertama di tahun ini. Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5 bulan nggak daki. Goreng kulit. Nasi goreng, kulit. Kulit. Spesial ala chef. Chef Wahid Spesial Sabana 1. yang males masak kalau pas naik gunung. Tak pencicip lah. Mah, wes ramuncak. Ramasak. Iya kan pencicip dong, enak-enak. Ngemi aja kali lucu. Copot sepatu lah. Karena topik menang Serapopo. Nah, ini adalah penampakan perjalanan antara pos 3 dan Sabana 1. Jadi ternyata udah kayak bener-bener securam ini ya. Karena kan kalau kemarin nyampainya kan lebih dari maghrib. Jadi nggak kelihatan. Pura-pura melaku, Mas, ini kok palnya nggak ada nomor, ini apa? Padahal ini masuk Katanya harus pura-pura melaku terus nanya, Mas ini kok nggak ada nomornya, kenapa ya? Oh, yang ini Jadi gimana Pak Guru, ini kenapa ada jalan ke sana? ya Mbak Uki, tanyai Oh, kok salah. setahu saya ingatku dulu jalurnya sini yo. Oh iya benar-benar. Loh, kok sekarang jalurnya agak ngiri gitu ya? Perasaan dulu lewatnya sebelah kanan terus kan kanan. Sungguh aneh ya di Sabana 2 ini. Nemu Indomie rasa bakso sapi. Ini kayak bungkus lama ya, Sep ya? Tapi nggak kelihatan sih ini tahunnya kapan udah kebusa. Bakso sapi aku nggak pernah lihat kok. Nah, kira-kira rapi bajunya Yogi. Ya pinter. Celepik ini. Tulisannya ke Arab ya? Jadi hari ini kayak ceritanya ngopeni bocil ya, nyeneng kayak bocil. Foto ala-ala pelari dari jauh nih. Wes, pakai lensa tele cuy. Ojo melayu kecepatan. Cepetan. Angkat. Kesel lo. Gini iki perjuangan ini kayak video iki iki. Kesel lah yo, bosen to. Wes to. Jaluk-jaluk nek. Dari iso fokus aku ya. Oh iya, jadi nyenengke Wafik sih. Iya, tenagane digua-gua sih ning kene. Yo. Merpabung. Let's ride. Ini